Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita, saudara, di Disciple Learns tanggal 25 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk kita menghampiri Tuhan, saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, di hari Sabtu ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan terus menuntun kita. Pagi hari ini kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita, supaya apa yang menjadi isi hatinya dinyatakan setiap kita pagi ini, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur satu hari lagi Tuhan percayakan atas kehidupan kami, dan kami rindukan Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami rindukan Engkau bekerja di tengah kami, Tuhan, untuk menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkata-katalah Tuhan dalam firman yang sederhana yang akan menguatkan kami sepanjang hari, menuntun langkah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Salam, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingatkan satu saya pagi ini, saudara. Dikatakan ada satu kata yang ditaruh, dikatakan sampaikan pada Yesus segala keluh kesahmu, Tuhan mendengar. Dikatakan sampaikan pada Yesus segala keluh kesahmu, dan dikatakan Tuhan mendengar, saudara. Dikatakan, dan saya percaya ini buat saya juga, saudara, dikasih rema ini, saudara, bahwa kita harus menyatakannya di hadapan Tuhan. Dikatakan di 1 Samuel 1:9-11, dikatakan bagaimana di sana histori tentang lahirnya Samuel, saudara. Bagaimana Hana mengalami pergumulan dengan Tuhan. Dia berdoa, dia meminta seorang anak, saudara, untuk lahirnya Samuel dalam kehidupannya dia. Saya baca 1 Samuel 1:9-11, 14-17 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Dikatakan ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dikatakan ini menjadi satu nazarnya Hana saat ini untuk kepada Tuhan, supaya janjinya digenapi, saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Dikatakan, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Seringkali waktu dikatakan hati yang pedih, saudara, dalam kesusahan hati, sepertinya kita mabuk, ya, seperti yang anggur dikatakan. Tapi biarlah ini sesuatu yang positif yang kita kerjakan untuk kita mencurahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Bapa kita, sekali lagi, saudara, kita nyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Hana memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan dalam keluh kesahnya dia berseru kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-16, janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dusia, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Seringkali waktu kita mengalami kecemasan, mungkin mengalami sakit hati, kita malah menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah ini yang kita ambil sikap seperti Hana, saudara. Kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan dalam kelemahan kita, dalam sakit hatinya kita, mungkin karena situasi kondisi yang berbeda daripada apa yang kita rindukan terjadi. Dan ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan saya percaya ini yang menjadi poin penting buat pagi ini, buat setiap kita, untuk kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan mendengar, sudah dikatakan. Dan poinnya dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mari curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dalam doa, pastinya dalam permohonan yang tak putus-putusnya di hadapan Tuhan. Roma 8:25-27 dikatakan ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun, dikatakan. 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan saya percaya ini Roh Kudus akan membantu kita. Bahkan dikatakan roh itu akan membantu kita untuk menyatakan keluh-keluhan yang tidak terucapkan, dan supaya Tuhan mendengar. Dan 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dikatakan. Poin pentingnya adalah tetap menyatakan segala sesuatu keinginan kepada Allah dalam doa, dikatakan, dan permohonan. Sekali lagi, sampaikan pada Yesus, dikatakan, segala keluh kesahmu Tuhan mendengar. Dan Yohanes dikatakan 14:13-14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sadar bahwa waktu kita sampaikan dalam doa dan permohonan, Tuhan akan mendengar dan akan melakukannya seturut waktunya, pastinya bukan waktunya kita. Yeremia 33 ayat 3 juga yang saya diberkati dengan ini, berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dikatakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dan saya percaya waktu kita berseru sungguh-sungguh, maka Tuhan bilang, aku akan menjawab. Tuhan mendengar dan menjawab kita, dan akan memberikan hal-hal yang besar, tak terpahami, dan yang belum kita ketahui, katanya. Ada beberapa saya catat, beberapa literatur yang memberkati juga saya, saudara, maknanya. Yang pertama, bahwa kita sampaikan pada Yesus segala keluh kesah kita, Tuhan mendengar. Dibilang yang pertama, mengakui kelemahan dan ketergantungan pada Tuhan. Ini harus kita menjadi landasan kita, bahwa kita lemah, kita bergantung terus kepada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan beban kesulitan pada Yesus. Pastikan beban keluh kesah kita serahkan kepada Dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara kita. Yang ketiga, menerima penghiburan kekuatan dari Tuhan. Sadar selalu ada jawaban, selalu ada penghiburan waktu kita datang kepada Tuhan. Yang keempat, mengembangkan hubungan dekat dengan Tuhan pastinya. Ketergantungan akan Tuhan itu penting, saudara. Dan pelajaran hidup apa yang terakhir ini, saudara, yang kita ambil waktu kita sampaikan kepada Tuhan Yesus segala keluh kesah kita, Dia mendengar. Yang pertama, pastinya berdoa dan menyampaikan keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Harus berdoa tanpa jemu-jemu sampai Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kita pastinya waktu kita datang dalam doa kita, dalam hadiratnya, Dia memberi kekuatan buat setiap kita, memberikan penghiburan, memberikan semangat buat setiap kita. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap masalah mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh. Saya percaya kondisi mungkin sementara dibuat susah, saudara, tapi itu membuat kita lebih dekat dengan Dia, bergantung. Dan yang keempat, menjaga kerendahan hati dan kesabaran. Kita punya kerendahan hati untuk menunggu waktu Tuhan. Kita kerendahan hati untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Tidak menjadi gusar, menjadi marah, tapi nantikanlah Dia, nantikanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, membangun kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus 100% percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, saudara. Kita sampaikan keluh kesah kita, sampaikan pada Yesus segala keluh kesahmu, Tuhan mendengar. Bapa, terima kasih buat firman-Mu sederhana pagi ini yang mengajar kami, Tuhan, untuk kami sampaikan keluh kesah kami. Sampaikan pada Yesus segala keluh kesah kami, Tuhan mendengar. Poin pertama, Tuhan ajar untuk pelajaran buat setiap kami yang Tuhan ajar. Yang pertama, berdoa, menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. Yang kedua, menerima penghiburan kekuatan dari Tuhan, mengembangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus lebih lagi. Yang keempat, menjaga kerendahan hati dan kesabaran. Dan 5, membangun kepercayaan pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kami ditaburi oleh firman-Mu sepanjang hari ini, Tuhan.
Tuhan. Kami mengucap syukur, biar Engkau memberkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Apapun kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah berkat-berkat Tuhan, berkat berkelimpahan itu turun buat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang menjaga kami buat sepanjang hari ini. Dan kami terus berharap Tuhan ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus bersandar kepada Tuhan. Amin, amin, amin. God bless you.